Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa Tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Ada Lucky Win di MotionPay. Dapatkan ratusan hadiah jutaan rupiah. Raih grand prize motor listrik impian kamu. Ada jutaan token listrik, tiket kereta gratis, dan ratusan hadiah keren lainnya. Caranya gampang. Tingkatkan transaksimu di MotionPay dan kumpulkan kuponnya. Bisa bayar jajanan, bayar tiket kereta, beli pulsa, beli token listrik, dan transaksi lainnya. Kesempatan di tangan kamu. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story setiap Sabtu jam 7 malam di Sindo News TV. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Teknik yang Arif Wibowo. melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal nggak ada kompromi. Nggak bisa kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal nggak bisa. Jangan lewatkan One on One jam setengah 10 malam di Sindo News TV. Ya pemirsa, masih bersama kami di Sindo Today. Hujan deras hingga menyebabkan banjir besar menerjang barat daya Tiongkok, memaksa lebih dari 80.000 penduduk warga dievakuasi karena sungai-sungai meluap. Banjir bandang menerjang Kabupaten Rongjang, Provinsi Guizhou, Cina Selatan hingga menutupi semua akses jalan dan bangunan yang terendam air. Sementara penduduk setempat mengungsi dengan perahu yang disiapkan oleh petugas tanggap darurat. Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa banjir telah melebihi tingkat keparahan selama 30 tahun, sehingga memicu relokasi massal ke tempat yang lebih tinggi dan tempat penampungan darurat. Perintah evakuasi darurat dikeluarkan untuk mengerahkan relokasi hampir 80.000 orang ke tempat yang lebih tinggi atau tempat pemukiman yang telah ditentukan. Cina Selatan telah mengalami hujan lebat sejak minggu lalu saat musim hujan tahunan di Asia Timur semakin intensif. Unjuk rasa memprotes dugaan peran Belanda dalam memasok suku cadang jet tempur F-35 ke Israel berujung kericuhan dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis pro-Palestina. Protes terjadi saat KTT NATO tengah berlangsung di Belanda. Ya pemirsa, ketegangan meningkat saat polisi menghalangi pengunjuk rasa yang mendekati gedung pemerintah di Rotterdam, Belanda pada hari Selasa lalu. Ketegangan berujung kericuhan dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis pro-Palestina.
Para aktivis mengecam pemerintah karena menghindari putusan pengadilan banding yang memerintahkan penghentian ekspor langsung F-35 Belanda ke Israel. Menurut demonstran, rantai pasokan komponen F-35 tersebut mencakup pemberhentian di Rotterdam sebelum suku cadang dirakit di Amerika Serikat dan dikirim ke Israel. Sehingga secara tidak langsung dianggap membantu persenjataan Israel. 20 warga Gaza Palestina tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Tentara Israel menargetkan warga sipil Palestina yang kelaparan. Korban yang berusaha mendapatkan makanan tewas ditembaki tentara Israel. Sementara lebih dari 200 lainnya terluka. Tentara Israel menembaki warga sipil saat menunggu di dekat titik distribusi bantuan di koridor Netzarim, Gaza Tengah. Sementara Rumah Sakit Al-Auda mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima 146 orang yang terluka, termasuk 62 orang yang kritis akibat tembakan Israel di titik distribusi bantuan di Gaza Tengah. Mengutip dari Al Jazeera, selama 12 hari terakhir, sudah 870 warga Gaza tewas akibat kekejaman Israel. Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 56.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. الشيش والصبح جا عندي وانا بحكي وطلع بي الضرب وداني يما يا حبيبي حسبي الله ونعم الوكيل وبارك. ايش اللي خلاه يروح حنان؟ ايش هو الجوع بدهم يصرفوا ياكلوا الجوع يا خالتي الجوع قلت بديش يوم ما اكل والله شربت الله فقدني يما معي الله يا عمو مالوش كم يوم ميت لسه برضك في العالم. مصيدة للشعب مصيدة مش مصيدة والله إلنا شهرين ثلاثة من قطع عنا الأكل وقلت تروحي بدنا ناكل رمل. الحمد لله وربنا يستركم. أنا بناشد كل الناس ما يروحوش على المساعدات، هذه مأساة كبيرة. كل يوم هذا السيناريو بنواجهه، شهداء، إصابات، أعداد لا تطاق، المستشفيات لا تستوعب الإصابات التي تصل إليها، الإصابات مرمية في قلب المستشفيات، في المردوان، في الصالات، لا يوجد وسع للإصابات. أنا بناشد كل المواطنين عدم التوجه إلى المساعدات. Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלבי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והידדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah,
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran. Presiden Donald Trump mengecam laporan yang menyebut serangan Amerika Serikat ke Iran dinilai tidak efektif. Hal ini disampaikan Trump di tengah berlangsungnya KTT Fakta Pertahanan di Atlantik Utara NATO di Den Haag, Belanda. Trump kembali menegaskan serangan militer Amerika Serikat ke situs nuklir Iran mampu mengakhiri peran Iran-Israel. Kehadiran Trump di Den Haag sendiri guna menghadiri KTT NATO usai mengumumkan gencatan senjata antara Iran dan Israel. It was obliteration, and you'll see that, and it's going to come out. Israel is doing a report on it now. I understand, and I was told that they said it was total obliteration. You know, they have guys that go in there after the hit. And they say it was total obliteration. And you know, I don't want it for me. I want it for the pilots. I want it for the military. They did such a good job. If you were in the situation room with me. Ya, meskipun telah diumumkan, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut gencatan senjata Israel-Iran masih sangat rapuh. Macron meminta kedua negara sepenuhnya menghormati gencatan senjata. Et au moment où le Grand Nord redevient un théâtre d'influence, d'interférence, de contestation entre puissances, la Norvège joue un rôle tout particulier. En effet, 10 jours après le déplacement que j'ai pu faire au Groenland avec la première ministre du Danemark, je souhaitais être là pour redire la volonté de la France d'être aux côtés de ses grands alliés européens pour maintenir leur souveraineté, leur indépendance et pour participer aux opérations de sécurité collective dans la région. Notre marine y joue tout son rôle et la présence ici de la Normandie, de son équipage, et je les en remercie. Perang Iran-Israel menimbulkan kekhawatiran bagi WNI yang keluarganya bekerja di Timur Tengah. Mereka berpesan agar selalu waspada saat bekerja di wilayah konflik. Konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel memicu kekhawatiran bagi warga Indonesia yang keluarganya bekerja di kawasan tersebut. Seperti yang dialami Mardiono, warga Jember yang memiliki keluarga bekerja di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Yordania. Kepada keluarga, Mardiono berpesan agar selalu waspada dan menghubungi KBRI. Teman-teman di sana untuk berhati-hati, selalu koordinasi dengan KBRI atau KJRI di negara tersebut. Sementara Dinas Tenaga Kerja Jember menyatakan ada puluhan warga Jember yang bekerja di Arab Saudi. Namun menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak ada warga Jember yang bekerja di kawasan Iran-Israel. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.